Silakan Prof. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, terutama karena kita bisa duduk bareng di sini untuk eh, bertukar pemikiran, bukan dalam rangka kepentingan pribadi, bukan dalam rangka kepentingan siapapun. Dalam makalah saya sebut sebagai untuk kepentingan harkat martabat bangsa. Dan terus terang kalau belajar dari situasi terakhir, kita tidak punya jalan keluar. Nyaris kita tidak punya jalan keluar karena undang-undang yang dibuat oleh rezim reformasi hingga hari ini adalah undang-undang yang betul-betul menyerahkan berbagai kondisi ke tangan korporasi. Kalau ada hitung-hitungan bahwa korporasi demikian beruntung, itu karena di awal reformasi ada satu kalimat penting yang muncul dari para menteri dan kemudian diiyakan oleh anggota dewan. Apa itu? Kita lebih menekankan azas manfaat daripada azas kepemilikan. Tesis azas manfaat ini sesungguhnya bermula dari azas dari pemikiran kaum neolib yang kami lebih merujuk pada revenue oriented gitu ya, daripada orientasi mengelola dengan lebih baik. Jadi kalau saya sebagai anggota dewan dan kemudian mengambil kedudukan beberapa posisi strategis dalam pengalaman politik di panggung politik, maka saya selalu menjumpai kalimat kita lebih pada revenue oriented daripada kemudian kita mengelola sendiri dan ternyata revenue-nya tidak memadai. Kemudian diubah pada era reformasi dengan kalimat tadi, azas manfaat. Dan itu disampaikan secara terbuka tanpa malu-malu. Maka saya tidak mengambil judul seperti yang ditulis Thor, saya cuma mengambil diskusi dengan perwakilan daerah. Tapi saya tidak ingin terjebak ke dalam kerangka hanya hulu, karena problematik bukan hanya di hulu. Hulu Anda bisa, dalam bahasa sederhana, kami tidak menggunakan pasal 33 ayat 4, kami tetap menggunakan pasal 33 ayat 1 dan 3. Ini sebelah kanan saya ini mitra saya berkali-kali di Mahkamah Konstitusi, terjemah Mahkamah Konstitusi itu juga seenak jidat. Seenak jidat. Jadi tampak kemudian kita punya ruang untuk memberikan pemahaman perbedaan pada pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Itu makanya sesungguhnya materi saya pertama agak berbeda sekali dengan kebiasaan saya. Materi saya pertama saya mulai dengan filosofi. Lalu kemudian saya ambil kerangka teori, konsepsi variabel, prakteknya kayak gimana, lalu jalan keluarnya. Itu judulnya begitu dari situ. Bagaimana saya mulai dengan konsepsi rumah harkat martabat. Mari kita lanjutkan dengan apa yang saya sebut sebagai rumah harkat martabat bangsa. Silakan dilanjut ke rumah harkat martabat bangsanya. Itu ya, ini dia. Rumah harkat martabat bangsa basisnya adalah pasal 33. Fondasinya adalah pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 4, ayat 5 saya buang. Bahkan ayat 4 saya kasih garis merah. Saya kasih garis merah. Sesungguhnya perintah pasal 33 ayat 1 ini adalah perintah negara harus membangun satu desain perekonomian, karena kalimatnya perekonomian disusun. Kalimatnya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan. Jadi ada 3 perintahnya. Perekonomiannya harus disusun, bukan diserahkan ke pasar. Yang kedua, dia sebagai usaha bersama, artinya harus ada kerjasama dari 3 pelaku. Kerjasama pelaku BUMN, koperasi, dan korporasi, dan kemudian dibangun azas kekeluargaan. Azas kekeluargaan itu bukan dalam pengertian nepotisme, tapi dalam pengertian bagaimana yang kemudian diakui oleh Barat sebagai azas kooperatif. Mengakui kompetisi, tapi menerima juga kerjasama. Anda lihat kalau misalnya pada konstruksi industri perbankan di Amerika atau industri energi di Amerika, merger yang mereka lakukan misalnya, atau merger di dunia keuangan ya, pada perbankan misalnya dilakukan, itu gambaran kooperatif. Berlakunya prinsip-prinsip di satu sisi kompetisi, tapi di sisi lain juga mereka memperlakukan yang disebutkan kooperatif. Nanti ini saya teruskan kajian saya ke dalam konstruksi pandemi, karena buat saya pandemi ujungnya adalah soal kudeta korporasi. Makanya kemudian saya sebarluaskan pendapat Bernie Sanders kemarin.
Itu baru ayat 1 bunyinya kayak gitu. Nah, ketika ayat 1 itu dalam pasal 33 kita terjemahkan lebih dalam, adalah tidak layak menyerahkan kemudian hajat hidup orang banyak itu ke pasar. Nggak bisa. Nggak mungkin. Jadi pasal 33 ayat 2 dan 3-nya ketika cabang produksi dan sumber daya diserahkan ke dalam, nah ini kata kuncinya, diserahkan ke rezim perizinan. Jadi kalau Anda ambil sejak reformasi, pemerintah mengubah satu prinsip. Dari rejim lisensi, dari rejim konsesi, jadi menjadi rejim izin belaka. Nah, izin belaka akhirnya cuma sekedar mendapatkan royalti, dan lalu mereka bilang, toh kami mendapatkan dari yang namanya pendapatan pajak, dengan macam-macam disebut. Yang saya katakan ini menjadi bahan buat kalangan Indonesian Mining Association dan berbagai kalangan yang mengelola pertambangan untuk menyerang saya. Jadi dalam sebuah diskusi tertutup, kita bicara tentang berapa sesungguhnya kontribusi industri-industri pertambangan, dari industri pertambangan minyak, dari industri pertambangan umum, diserahkan kepada negara. Kita berhitung. Lalu mereka bilang, toh kami juga menyerahkan perpajakan dengan pendapatan negara bukan pajak juga tinggi. Ditambah dengan yang namanya, tambahkan tadi, dengan bayar izin segala macam. Bahkan kalimat mereka yang terakhir ini paling enak. Toh untuk batu bara saja misalnya, untuk berproduksi, tetap kalimatnya menteri yang menentukan. Kami tidak menentukan katanya, berapa banyak diproduksi. Garis bawahi Pak, underline kalimatnya. Menteri yang menentukan berapa banyak batu bara diproduksi. Kalimatnya datar kelihatannya, tapi punya makna luar biasa. Jadi itu kalimat itu begitu ya. Nah, kenapa harus saya juga muat lebih lanjut dalam Rumah Harkat Martabat Bangsa beberapa pasal lain? Karena pasal 33 tidak ada maknanya. Kalau tidak dihubungkan dengan pasal 23, pasal 27, pasal 28 dan pasal-pasal lain. Di sini saya mengambil istilah berbeda dengan Mubiarto. Di sini saya berbeda dengan istilah Emil Salim yang menggunakan istilah ekonomi Pancasila. Mubiarto menggunakan istilah ekonomi kerakyatan. Saya menggunakan istilah ekonomi Pancasila. Bersama teman saya Ahmad Daryoko itulah kalimat ekonomi konstitusi pertama kali keluar ketika kami menggugat Undang-Undang Kelistrikan Desember 2014. Yang kemudian menghasilkan suasana menurut menterinya, saya sebut saja tapi sudah almarhum, tidak perlu saya sebut namanya, akibat gugatan kami di Mahkamah Konstitusi, situasi industri kelistrikan dan situasi ekonomi politik di bidang energi chaos. Itu menteri yang ngomong. Itu dialog sama saya langsung, ini kami dalam posisi begini di Mahkamah Konstitusi, iya tapi gugatan Anda mengakibatkan situasi industri ekonomi politik energi di Indonesia chaos, kata si menteri pada saya. Nah, dikunci sesungguhnya secara filosofi adalah kata pembukaan, tapi kemudian tidak ada gunanya ketika semangat para penyelenggaranya, Bapak-Bapak bisa lihat dalam desain Rumah Harkat Martabat Bangsa, desainnya adalah semangat para penyelenggara negara, desain tiangnya Pak. Jadi ketika semangat para penyelenggaranya adalah komprador, pengkhianat, yang istilah saya cinta tanpa setia, istilah saya terakhir, ya akhirnya seperti sekarang. Kita akan tidak bisa bikin apa-apa pada konstruksi itu, dan kata pembukaan tinggal kata-kata tanpa makna. Kita terusin Pak. Saya ambil kalimat tentang negara kesatuan Republik, jangan dipindahkan dulu karena saya ingin menyampaikan dengan tegas kepada Pak Ketua dan beberapa teman-teman DPD. Kalimat pasal 18-nya. Seluruh semangat para penyelenggara dengan desain ekonomi konstitusinya diterapkan di seluruh negara. Tapi kalimat penting dari amandemen kekacauannya di sini adalah NKRI dibagi atas daerah-daerah. Kalimatnya dibagi. Kalimatnya dibagi. Jadi bukan tersusun. Ada bedanya antara dibagi dengan tersusun. Jadi memang ada semangat melahirkan federal di sini. Jadi ada semangat melahirkan federal. Ini nanti konstruksinya bisa dilihat perubahan sistem dari model multikameral ke bikameral. Apa dampaknya kalau dibagi kayak gini? Ya benang dia melahirkan undang-undang cilaka. Nggak ada masalah. Jadi kalau digugat dengan kata-kata kayak gini, undang-undang yang menarik seluruh otonomi itu kembali lagi ke pusat, ada masalah. Orang kalimatnya begini kok, gitu. Kalimat pentingnya. Baru kita pindah sekarang ke halaman berikutnya. Terus, ini saya terjemahkan sebagai bentuk bagaimana kebijakan dasarnya. Bapak-bapak bisa lihat konstruksi ini nanti akan berbeda dengan model dasar yang dibangun dalam neoliberal. Bagaimana konstruksi pemerintah adalah penentu bagi BUMN, bagi korporasi, bagi swasta.
Eh, saya pernah diskusi dengan, saya anggap ini ruang terbuka tapi sekaligus tertutup. Saya diskusi dengan sejumlah orang kaya di Indonesia dalam klasifikasi orang terkaya di Indonesia. Kami bercerita tentang bagaimana konstruksi Jimbaran. Narasumber tunggal, Ihsanuddin Nursi. Saya bercerita bahwa sesungguhnya di belakang Jimbaran adalah Soeharto menerima kritik yang memberi peluang berlebihan kepada, maaf ya, keturunan Cina. Soeharto sesungguhnya sadar, kritik itu diterima. Jadi pada periode 87 itu Soeharto sudah dikritik habis-habisan. 82 kritik dari barat, 87 terbuka kritik dari dalam dan dari barat dan dari dalam. Salah satu kritik 87 itu dengan munculnya Richard Luger. Dan kemudian pada tahun 90 dengan munculnya Rudini sebagai Mendagri dimunculkan dengan Jimbaran. Dan di dalam Jimbaran itu diterima bahwa Soeharto memberikan peluang berlebih kepada keturunan Cina untuk memimpin pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam diskusi tertutup itu sesungguhnya Soeharto hendak mengembalikan posisi proporsional. Tetapi sesungguhnya secara diam-diam mereka yang ngumpul di Jimbaran itu nggak terima. Cuma tidak mau melakukan terbukaan. Ancaman Rudini keluar. Kalau Anda tidak mau berbagi, kalau Bapak-Bapak ingat, kaki Bapak yang akan dipatahkannya. Digoloknya. Kalimat Rudini keras sekali waktu itu. Toh tetap tidak bisa berjalan. Apa poinnya? Sesungguhnya mengembalikan peran konglomerasi di tangan keturunan Cina itu di tahun 90-an itu gagal. Gagal. Jadi kebijakan politiknya itu secara, tapi tidak muncul di permukaan. Ini Pak, yang saya sebut tadi, tidak cukup pada pendekatan hulu. Karena dalam praktek Orde Baru, upaya itu pernah dilakukan, tapi gagal. Itu menariknya dari sejarah ekonomi politik di Indonesia. Digagal, dan nanti akan kelihatan lebih banyak gagalnya di mana lagi. Yang pasti di era Soeharto, upaya melakukan restrukturisasi itu gagal, dan bahkan, kalau pakai istilah Stiglitz dan istilah Naomi Klein, bahkan Soeharto terperangkap dalam hidden agenda dan silent takeover. Jadi BLBI itu adalah silent takeover, hidden agenda. Gitu. Model kebijakannya mestinya begini gitu lahirnya. Keseimbangan di mana peran pemerintah membagi rata. Apa poinnya? Poinnya bukan cuma sekedar menyatakan mana wilayah public goods, mana wilayah public services, nggak bisa begitu. Dalam pandangan teori sebenarnya bahkan dibagi 5, bukan dibagi 3. Ada public goods, public services, ada commercial goods, commercial services, ada kuasi, lalu antara kuasi dengan public goods, public services itu ada lagi, lalu antara kuasi dengan commercial goods, commercial services ada lagi, jadi ada 5. Bukan cuma sekedar 3. Saya menyederhanakannya 3. 3 saja Mahkamah Konstitusi mengakui. Ini lagi-lagi di depan teman-temannya Daryo kok nih ngomongnya. Di Mahkamah Konstitusi mereka bilang, ya, hingga hari ini pemerintah tidak pernah melahirkan pemilahan dan pemilihan mana itu public goods, mana itu commercial goods. Resmi. Ketika saya membacakan Undang-Undang 167 itu masih mendingan ada 6 sektor yang disebut sebagai public goods, sementara yang lain nggak ada. Pak, kotak hijau di bawah itu membuktikan bahwa ketika kita memperlakukan pasal 33 ayat 123 adalah satu modal di mana kata kuncinya adalah inward looking, no outward looking. Itu kalimat yang muncul dari Soeharto dan dari Hatta dan Soekarno. Lebih baik kita tenggelam di dasar lautan daripada harus menyerahkan aset kekuasaan ke tangan asing. Itu menunjuk inward looking yang luar biasa. Jadi ada kepercayaan diri pada Hatta, ada kepercayaan diri pada Soekarno sesungguhnya dalam model inward looking gitu Pak ya. Dan kemudian setelah inward looking selesai baru outward looking. Saya ingin mengatakan ini kalimat saya muncul dalam konstruksi ini yang saya sebut sebagai close open circuit economy. Apa yang disebut dengan close open circuit economy? Bangsa ini tidak boleh bugil dalam perekonomian. Tidak boleh bugil. Ekonomi terbuka menyatakan bangsa ini bugil. Tidak ada aurat tertutup sedikit pun. Dan itu dibanggakan oleh neolib. Perekonomian itu pada hakikatnya gambaran tentang relasi tubuh yang di luar dengan hati dan pikiran. Jadi ketika tubuh sudah bugil, maka harga diri juga bugil. Nah itulah ekonomi terbuka sesungguhnya. Nah saya membalasnya dengan modal close open circuit economy. Mana wilayah close, mana wilayah open, mana wilayah yang bisa close dan wilayah open. Saya ngambil contoh. Zaman Belanda kita ngakui semua. Kita adalah salah satu eksportir gula terbesar dunia. Betul ya?
Sekarang ini kita importir terbesar dunia, termasuk beras. Ini berarti harus ada pembenahan antara wilayah close sama wilayah open. Oh sekalian, merujuk kata pembukaan, kalaupun kita berlebihan surplus produksi dalam negeri, statusnya Pak, ini kalimat pakai Undang-Undang Dasar 45 kata pembukaan, statusnya yang saya pelajari secara mendalam. Dia tidak dalam rangka mendominasi bangsa lain. Saya ulang Pak, kalaupun kita surplus produksi di dalam negeri dan kemudian negara lain membutuhkan barang yang surplus itu, maka tesa besarnya adalah dia tidak dalam rangka mendominasi bangsa lain. Beda dengan model Jepang dalam rangka mendominasi bangsa Indonesia dalam moda transportasi darat yang saya kritik habis-habisan dan kemudian mereka terganggu lalu mengundang saya. Jepang itu tidak pernah memberi peluang terjadi namanya bangsa lain untuk mengalihkan moda transportasi daratnya. Sampai akhirnya kita menjadi ajang pertarungan antara Cina dengan Jepang dalam kereta api cepat. Contohnya, Jepang tidak memberikan kesempatan itu gitu misalnya. Atau Amerika tidak pernah memberikan kesempatan dalam modal uang yang sebagai sarana untuk mendikte bangsa lain. Ini kalau tidak sampai di sini Pak, ini pertarungannya seru karena teori moneter yang dibayangkan oleh, saya sekaligus mengingatkan Pak Ketua, hari ini lapangan Banteng sibuk lagi melakukan redenominasi. Yang saya bilang itu berarti menggambarkan betapa ambruknya perekonomian dari pembobotan 1 kilo sebagai 1000 gram menjadi 1 kilo sama dengan 1 gram. Ini wilayah yang luar biasa yang menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada perbaikan ekonomi dalam kerangka ini gitu. Sorry itu saya Pak Ketua, Bapak-bapak sekalian, tidak bermaksud busung dada. Saya siap berdebat. Termasuk dengan orang-orang top di lapangan Banteng maupun yang namanya di BI. Saya siap untuk bangsa ini. Artinya, mari kita lihat secara firm. Karena saya tahu perdebatan di Washingtonnya itu kayak apa, saya mengerti. Bagaimana saya ikuti perdebatan tentang permainan ini dalam rangka perang yang sesungguhnya sedang terjadi antara blok barat di satu sisi, dalam hal ini NATO, dengan tampilan ukurannya melawan Cina, dan Rusia dengan sisi lain gitu. Yang sudah saya ceramahkan kemana-mana sejak 2018 gitu. Jadi kalau saya sampaikan hari ini Pak Ketua dengan model begini, maksud saya adalah benar Sefdin tadi, bangsa ini tidak jelas kira-kira mau kemana. Walaupun mereka sudah bilang 1 abad Indonesia merdeka. Lanjut. Terus. Nah, ini kalau saya bicaranya begini, ini teorinya. Bapak sekalian, ini kebetulan disertasi saya. Ini disertasi ekonomi politik. Bapak lihat bagaimana saya mengambil format antara modal sosial, modal finansial, dan perolehan suara. Bapak bisa lihat bahwa modal finansial itu sama dengan modal sosial. Dan dia bersirkulir dalam posisi equilibrium, tapi sekaligus sinergi. Dengan poin adalah di kakinya yang di bawah. Kakinya di bawah itu bebas dari ketertindasan, kemiskinan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Nah, kalau dilihat dari prakteknya, lanjut Mas, lanjut, next. Ini kita masuk ke praktek penyelenggaraan pemerintahan. Stop. Inilah neoliberal, Pak. Inilah gambaran sederhana neoliberal. Jadi ketika orang bilang APBN jebol, APBN tidak mampu lagi membiayai subsidi, itu karena kata kunci disiplin fiskal. Itu kata kuncinya disiplin fiskal. Apa kata kunci disiplin fiskal? Batasi defisit. Apa pengertian defisit dan disiplin fiskal? Pemerintah sebagai pencipta uang justru berpikir tentang pentingnya pencipta utang. Itu Pak, persepsi Pak. Persepsi itu Pak, permainannya. Jadi ada istilah saya nanti ketemu dengan 7I. Jadi kerangka ini menggambarkan betapa kuatnya korporasi bermain dalam kerangka ini. Bapak bisa lihat bagaimana kenapa segitiganya sama kaki, kenapa bentuknya kemudian lingkarannya 2, kenapa kemudian model begitu, karena semuanya modelnya dinamis dan sempurna dalam model ini. Model ini dibangun begini. Ini yang disebut dengan, kalau pakai istilahnya, ini yang disebut dengan thinking model. Saya menyederhanakan dari berbagai pemikiran, tampil dalam sebuah gambar agar mudah dipahami lebih cepat gitu Pak. Teruskan. Ini kiblat ekonominya. Lanjut ke kiblat ekonominya sebagai wujud praktek. Terus Mas, ke kiblat ekonomi. Halo? Terusin ke kiblat ekonominya. Saya bacain aja. Di kiblat ekonominya itu, nah di kiblat ekonominya, sejak Undang-Undang 167 sampai dengan Undang-Undang 1120 tentang cipta,
Sesungguhnya kiblat ekonomi itu ke konsensus Washington. Apa itu konsensus Washington? Tidak ada pemilahan barang publik dengan barang komersial. Tidak ada pemilahan. Itu keywordnya. Apa artinya tadi? Totally korporasi menjadi penguasa. Jadi let the corporate lead, bahasa kerennya mereka, let the corporate lead atau let the market driven. Biarkan korporasi yang memimpin, biarkan pasar yang mengendalikan, kalau pakai bahasa kerennya. Dan seterusnya, tidak perlu saya bacakan, tapi poinnya adalah pertanyaan yang kedua itu yang paling penting. Pertanyaan kedua, Pak Ketua. Yang paling akhir. Apakah pasar bisa menakar harkat martabat manusia? Apakah pasar mampu menjamin kelangsungan hidup satu masa depan? Itu makanya kemarin tulisan Bernie Sanders dari The Guardian saya sebar luaskan. Kebayang nggak sebuah negara yang katanya hebat itu muncul keluhan seorang Bernie Sanders bahwa ternyata ketimpangannya yang disebut oleh Stiglitz pada 2011 itu sangat mendalam. Padahal kajian Stiglitz 2011 itu kajiannya Joseph Schumpeter 1970. Apa itu? We are the anxiety people. Kami adalah masyarakat cemas. Dan sampai dan sekarang betul-betul mereka tidak mampu mengatasi. Apa poinnya? 2 generasi perekonomian mereka berantakan ke akar-akaruan. Dan itu tetap menjadi kiblat kaum neoliberal di Indonesia. Pak, kalau baca The Guardian, yang membuat The Guardian loh Pak. Saya ulang Pak, yang membuat The Guardian. The Guardian adalah sebuah media latar belakang Yahudi, tapi bisa bicara terbuka demikian dalam gitu Pak. Dan bicara terbuka tentang bagaimana ketimpangan itu telah melahirkan krisis sosial yang begitu mendalam. Nanti saya sebutin Pak, betapa misalnya, tapi ini di acaranya Hatta Taliwang nanti, di politik identitas. Pergeseran-pergeseran yang terjadi di Amerika, sampai akhirnya misalnya kenapa Donald Trump dan kemudian diterima lagi di Kamala Harris dalam perspektif politik identitas. Saya kebetulan mengikuti research di sana, secara detail gitu ya, pergeseran-pergeseran itu, dan itu punya makna ekonomi jauh sekali di dalamnya. Saya terusin Pak. Nah, ini di era Joko Widodo. Lanjut Mas, ke era Joko Widodo. Stop di sini. Sebenarnya bermula dari reformasi. Pak Sefdin dalam tornya bertanya tentang undang-undang apa saja yang perlu diubah. Ini 2 orang sebelah kanan saya, mitra saya di Mahkamah Konstitusi. Ini mitra menggugat Undang-Undang 2507, yang sana menggugat Undang-Undang Kelistrikan, yang tidak ada Undang-Undang Migas, yang nggak ada. Jadi Pak Ketua, saya sudah mengidentifikasi beberapa undang-undang di dalam makalah saya. Undang-undang mana yang merupakan jantung liberalisme kapitalisme di Indonesia. Yang andai kata itu rontok, kita masukin rontok mereka. Saya punya pengalaman di April 2016, Pak. 2015-2016. Saya tidak tahu Hatta ikut apa enggak. Saya tidak tahu, saya lupa. Kok nggak salah ikut ya? Yang kita pergi ke Mahkamah Konstitusi. Yang kemudian gugatan itu hilang. Hanya karena beberapa tokohnya diundang di Yusuf Kala dan Kedutaan Besar Amerika. Ya. Jadi kami menggugat 2 undang-undang 2499, 2507. Konsep saya yang buat. Nasibnya tahu? Masuk ke Mahkamah Konstitusi, hilang. Semua tokoh diundang ke Yusuf Kala, semua tokoh diundang ke Kedutaan Besar Amerika, cuma saya nggak diundang. Gugatan hilang. Itu hanya 2 undang-undang, Pak. 2499, 2507. 2499 adalah lalu lintas devisa dan sistem pembayaran. 2507 adalah tentang penanaman modal. Justru pada penanaman modal ini apa yang Pak Sefdin tulis dalam TOR tidak akan pernah tercapai. Itu Pak Sefdin. Jadi kalau pakai Undang-Undang 2507 nggak akan bisa. Karena 2507 itu menghambat habis-habisan restrukturisasi yang Anda minta. Dan itu dijalankan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali dengan memberikan jaminan investasi Singapura di Indonesia. Itu dilakukan pertama kali oleh SBY. Dan kemudian Bambang Budiono memberikan hal yang sama ke Amerika. Nah ini semua saya tulis di sini, silahkan diambil gitu bisa kelihatan di sini. Jadi undang-undangnya kelihatan. Kenapa saya masukin juga 1098? Karena materi saya membuktikan. Salah satu tesis besar tentang perbankan adalah, nanti saya bandingkan angkanya. Salah satu tesis perbankan adalah pesaing pemerintahan dalam membangun persepsi tentang uang. Perbankan bisa menciptakan uang nggak? Menciptakan uang nggak, Pak? Menciptakan uang. Yang menciptakan uang siapa lagi? Cuma pemerintah.
Satu-satunya institusi yang merupakan pesaing bagi pemerintahan dalam rangka menciptakan uang cuma perbankan. Cuma perbankan. Itu makanya saya masukin dalam makalah saya. Saya terusin, Pak. Saya maaf ya kalau saya bersemangat karena panggilan saya untuk kayak gini bukan baru. Saya merasa terganggu betul dengan itu. Saya bahkan saya sebut saya menantang untuk berdiskusi, berdebat gitu ya untuk kepentingan bangsa ini. Lanjutin. Sebentar, di 250 itu sebentar. Sebelum dipindahkan saya cuma segera membuktikan tuh, Pak. Di warna biru bisa dilihat di situ. Undang-Undang 2507 tentang pendanaan modal didukung oleh Bank Dunia melalui Development Policy Loan 1 dan 4. Proyek ini dievaluasi Bank Dunia sebagai sukses memuaskan. Berisi 3 azas non-diskriminatif, kebebasan repatriasi, dan hak atas tanah 90 tahun. Apa poinnya? Poinnya sesungguhnya sebelum masalah undang-undang berlakunya non-diskriminasi, Undang-Undang 2507 sudah menyebut non-diskriminasi secara ekonomi politik. Tapi berikutnya yang paling menarik adalah andai kata Anda mau melakukan nasionalisasi, Anda berhadapan dengan 3 ketentuan. Harga pasar, penilaian pasar, kalau berselisih, arbitrase internasional. Siapa yang bodoh, Pak? Siapa yang cerdas? Bagaimana mungkin bangsa ini mau menjerat dirinya sendiri untuk sebodoh ini gitu loh. Ulang, Pak, pertanyaan. Bagaimana mungkin bangsa ini sebodoh ini mau menjerat dirinya sendiri dengan kalimat kayak gini gitu. Seorang hakim mahkamah, gue nggak tahu udah yang inget Pak nggak? Seorang hakim Mahkamah Konstitusi dengan bangga melakukan pembelaan atas 3 prinsip ini. Dan seorang itu ada di sini sekarang. Saya terusin, Pak. Lalu B.J. Habibie menyatakan justru itu menggambarkan VOC baru. Multinational Corporation dengan basis 2507 adalah VOC. Itu kata B.J. Habibie. Udah ya? Terusin. Ini Bapak tinggal lihat undang-undang lebih lanjutnya 38 2008 tentang ASEAN sama, lalu undang-undang Cipta Kerja dan seterusnya sama. Kalimat SBY diulang oleh Joko Widodo. Strategic partnership. Gitu ya, diulang. Saya protes ini kata-kata komprehensifnya. Sekarang saya tanya pada Pak Ketua atau teman-teman yang bisa ngejawab di sini. Apa makna komprehensif strategic partnership? Di sini saya ngakui Martina Telegawa itu punya kepekaan. Ketika saya kritik kata-kata komprehensif itu, di era SBY kata-kata komprehensif itu hilang. Yang ada cuma tinggal strategic partnership agreement. Joko Widodo kemarin dengan Cina justru melengkapi kalimatnya. Comprehensive strategic partnership agreement. Diulang kata-kata komprehensif itu. Pertanyaan berikutnya, apa itu makna komprehensif? Siapa yang bisa menjawab makna komprehensif? Tidakkah itu kemudian cenderung menciderai kedaulatan ekonomi? Termasuk kedaulatan politik, gitu Pak. Lebih lanjut di situ. Dan seterusnya. Lanjut Pak. Nah ini kita mulai masuk perbankan contohnya. Saya mulai masuk ngambil contoh perbankan. Dikuasai oleh asing. Pak, Bu, ini data tidak saya update. Sengaja tidak saya update. Ini data-data tahun 2016. Kondisinya udah kayak gini. Sebagai keberhasilan Undang-Undang 1098. Ini Pak. Betapa yang namanya industri perbankan kita dikuasai oleh asing. Apa poinnya? Oh, udahlah, saya pernah menyaksikan seorang pejabat air muncrat itu menelpon sebuah perusahaan, sebuah bank asing. Kalau Anda ikut-ikutan memain nilai tukar, maka akan saya kerjain Anda. Langsung seketika dia tidak berani lagi main. Saya tahu itu Pak. Ini telinga saya nih jadi saksi. Jadi begitu berbahayanya perbankan asing itu gitu Pak. Dan sekarang mereka leluasa habis-habisan. Terusin, Mas. Saya cuma ngambil data ini terus. Nah ini konglomerasi keuangan. Saya ngambil datanya untuk punya perbandingan begini Pak. Lanjut terus. Halamannya. Itu jumlahnya 5.000 Pak ya. 5.142 triliun. Tapi dalam data yang dibangun oleh OJK. Ya bangun oleh OJK ya Pak ya. Total aset yang dikuasai oleh lembaga keuangan itu mencapai 7.800 triliun. Diterusin Mas. Diterusin. Terus. Nah, observe kelewat. Bapak bisa bandingkan di situ. Bapak bisa bandingkan dari 7.800 triliun, PDB-nya 12.000. Per kapitanya 47 juta. Nggak ada orang Indonesia punya 47 juta, sedikit sekali yang punya 47 juta setahun posisinya. Bandingkan antara jumlah aset yang dikuasai lembaga keuangan dengan
PDB, jumlah PDB. Bisa mendikte nggak, Pak? Kelihatan nggak bisa mendikte? Kelihatan nggak bisa mendikte, Pak? Pak, ini saya belum lagi bicara tentang 12 orang terkaya di Indonesia yang menguasai kekayaan Indonesia sebesar 44,65%. 12 orang terkaya Indonesia. Ini baru bicara tentang lembaga keuangan nih. Dari segi tadi persaingan tentang penciptaan utang, penciptaan uang kayak gini gitu. Lalu kemudian saya bandingkan juga sama PDB tahun 2021 yang menjadi 16.000, yang itu juga naik menjadi sekitar 7.850 triliun gitu. Pada saat yang sama, SBN internasional, surat berharga negara, itu terus begini meroket. Terus, pada saat yang sama, pinjaman dalam bentuk US dollar mencapai 68,95%. Data per Agustus 2022. Saya ulang, Pak. Data per Agustus 2022, jumlah pinjaman Indonesia, utang luar negeri, bernilai berdenominasi asing atau berdenominasi US dollar 68,95%. Ini saya ngambil aspek ekonomi moneter dan mikronya. Lanjut Mas. Terus stop. Pak, ini kekayaannya. Kalau Bapak mau lihat, ini kekayaannya. Saya tidak suka bermain-main di hilir kalau hulunya nggak selesai. Jadi buat saya soal menghitung-hitung itu karena saya sudah menulis di depan sekuritisasi aset nasional tahun 2000, buat saya terlampau sepele menghitung hilir. Justru problem utama di hulu. Hilir, subhanallah, astagfirullah, saya menantang, Pak. Karena saya menulis tahun 2000, sekuritisasi aset nasional. Tahun 2000 saya bikin, Pak. Andai kata otak kita cerdas sesungguhnya, justru kita tidak perlu menjual aset di BPPN, justru tidak perlu kita ngikut modal reformasi struktural yang dilakukan. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Sama sekali tidak perlu. Saya teringat bagaimana Kongres menolak Cina membeli pelabuhan. Saya teringat kemarin bagaimana Donald Trump menghajar habis-habisan Huawei. Itu kan artinya betapa yang namanya Kongres dan Donald Trump membela kepentingan ekonomi nasional. Luar biasa di dalamnya. Pak, pertarungan terakhir saya sebut, Pak, yang tidak menjadi berita di Indonesia. Terjadi persaingan tajam tentang produksi semikonduktor antara Amerika dengan Cina. Hanya dalam kerangka kedaulatan cyber, Pak. 10 menit lagi. Oke. Jadi kalau dari pertarungan cyber saja sudah sedemikian rupa antara pertarungan Cina sama Amerika dalam konsumsi semikonduktor, maka yang terbayang apa? Pertarungan tentang dari yang namanya satelit sampai dengan aplikasi gadget, Pak. Bapak tahu yang dikeluarkan oleh Departemen of Defense berapa miliar? Tidak kurang 4,89 miliar diberikan kepada swasta hanya untuk menyaingi semikonduktor Cina yang diproduksi di Amerika. Sampai sedemikian tajamnya, Pak. Jadi kalau kita ngelihat itu kan berarti persoalan kekayaan aset yang di luar dan kekayaan aset yang di dalam gitu, Pak. Dan tidak lain tidak bukan itu soal mineral rare earth. Pak, mineral rare earth ada di mana di Indonesia? Bapak tahu sendiri di mana. Saya terusin, Mbak. Karena tinggal 10 menit lagi. Kelewat, Mas. Ini soal ya, ini dia. Ini wilayah. Sengaja saya sampaikan wilayah ini untuk menunjuk bahwa sesungguhnya ini dikuasai oleh asing. Lewatin aja ini sumber daya. Lanjut. Ini dia. Saya tidak hanya bicara tentang produksi yang sudah menurun menjadi 600.000 barel. Saya sengaja kutip angka 2015 yang masih produksi 900.000 barel. Tapi yang hijau yang sebelah kanan, Pak. Bapak bisa lihat. Yang hijau sebelah kanan itu membuktikan betapa seluruhnya hajat hidup orang banyak, hal-hal strategis itu sudah dikuasai oleh asing. Pertambangan di luar migas 70% kuasai asing, pada perbankan 54%, pada kekuatan pasar modal 40 sampai dengan 70% fluktuatif, broadband dikuasai 70% oleh asing, rata BUMN yang diprivatisasi dikuasai asing 60%, pembangkit listrik swasta lebih dari 50% dikuasai oleh swasta, pembangkit listrik, industri semen, boleh ya namanya semen Indonesia masih tetap berkuasa, tapi dengan kehadiran semen-semen Cina itu, maka sesungguhnya mulai terganggu. Nah, di situ saya ambil dari berbagai sumber dan itu. Lalu lanjut. Terus ini ada ini bukti kenapa saya ribut soal BPP, Pak Sefdin. Ini bukti saya, dan ini bukti bahwa saya ribut sejak 17 tahun lalu. Ini mekanismenya begini, Pak.
menghitungnya begini. Mekanismenya ini begini nih, gitu. Ini yang membuat Menteri SDM kemudian dimaki-maki oleh semua orang, Mbak. Gambarnya begini. Sekali lagi saya berani menantang, Pak. Karena saya bikin struktur. Begini modelnya, gitu. Lanjut, terus. Ini liberalisasi. Ada 10 macam liberalisasi yang dilakukan oleh Joko Widodo. Sudah saya identifikasi, terusin aja. Pak, lewatin, Mas. Balik aja langsung tadi ke kilas masalah, sob. Nah, ini dia. Oke, gedein sedikit. Oke, Pak. Bapak sekalian, Bapak lihat screen ini. Screen ini saya bikin 2016, Pak. Halo. Ini saya bikin 2016, Pak. Pertanyaan saya pada Bapak, 6 tahun sudah berlalu. Kenapa masalahnya tidak bergeser, bahkan bertambah? Ini, Pak, kata kunci. Ini saya bikin 2016. Identifikasi masalah saya bikin sejak 2016 hingga sekarang. Dan ternyata tidak bergeser. Saya kutip tetap tidak berubah, apa adanya saya ambil di sini. Saya ambil begini, struktur masalahnya. Coba Bapak lihat di ekonomi. Sri Mulyani baru ngomong triple F kemarin, Iksanuddin Nursi ngomongnya sejak namanya 2016, bahkan jadi buku gitu, Bangsa Terbelah. Udah kebaca dari awal gitu. Yang paling menarik adalah rasio gini rasio. Selama Joko Widodo berkuasa, dia hanya berhasil menurunkan 0,03. Kebayang nggak, Pak? Itu 0,14 ke 0,382. Karena segini rasionya. Lalu yang paling menarik adalah yang karena baratnya terseok-seok, maka Trans-Pacific Partnership berubah menjadi Regional Comprehensive Economic Partnership. Pak Sefdin dan teman-teman DPD mohon dipelajari dengan baik. Karena pada hakikatnya ini memberi jalan bagi, maaf ya, saya terbuka di ruangan ini saya ngomong, memberi jalan lahirnya kudeta korporasi. Bapak perlu belajar ini. Kalau kurang bahannya saya kasih. Saya tegas-tegas saya bilang, TPP kalah dengan Cina. Di panggung regional dia ubah dengan nama RCEP. Regional Comprehensive Economic Partnership. Tapi bagi jalannya namanya kemunculan tetap mereka. Kata kuncinya adalah tetap kudeta korporasi. Ujungnya adalah sistem pasis. Itulah vaksin, itulah farmasi, itulah ICT. Lanjut sebagai penutup, supaya cepat. Ini Pak problemnya. Ini Pak, Bapak bisa lihat ini problemnya. Bapak bisa lihat ini problem segitiga terbalik yang muncul adalah di warna biru. Masyarakat distrust, disorder, disobedient yang berlangsung dengan sistem pemilu yang gak kerukuran. Ini materi ekonomi politik, makanya saya ambilnya begini. Makanya jalan keluarnya juga. Lanjut, Mas. Langsung jalan keluar. Jalan keluarnya juga kelihatan. Di balik tetap pada kepemimpinan yang committed untuk melahirkan social trust, social order, sama social obedience. Sehingga lahir true certainty. Satu kepastian sejati. Nah, kepastian sejati itu berarti tadi yang Pak Sefdin bilang keadilan sudah tercabik-cabik. Tapi dalam mekanisme berpikirnya begini, Pak. Dalam mekanisme thinking modelnya begini gitu. Jadi sekali lagi dia tidak mudah kalau sekedar dipikirkan pada hulu kalau tidak sampai muncul begini. Lanjut terus sebelum ke situ, nah ini dia. Ini bentuk sesungguhnya permintaan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 dalam relasi dengan penjelasan. Ini dia, Pak. Bapak bisa lihat pemerintahan tetap ada di tengah, di ujungnya adalah tetap BUMN, korporasi swasta, dan koperasi, lalu dikunci dengan pembagian yang sama antara modal finansial, modal sosial, dengan modal kultural, di mana masyarakat tidak menjadi korban, tapi masyarakat menjadi penikmat atas adil makmurnya kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka penutupnya adalah, silakan Mas penutup. Ini dia. Ada 25 jenis kepemimpinan yang saya buat. Saya ulang. 25 jenis kepemimpinan yang saya buat dari 5 jenis janitor sampai dengan leaders. Baik vertikal maupun horizontal. Jadi ada pemimpin pesuruh, ada pesuruh pemimpin. Itu modalnya. Tapi yang diminta oleh Undang-Undang Dasar 45 ternyata sama seperti yang dilukiskan oleh Michael Hart. Pemimpin yang melindungi pengikut rakyatnya, pemimpin yang mencerdaskan, pemimpin yang menumbuh kembangkan, dan kata kuncinya adalah membangun keyakinan bahwa perjalanan ke depan adalah benar. Nah,
Jadi kalau Pak Sefdin tadi menyebut kita tidak tahu apakah 2035 atau 2045 Indonesia betul langkahnya, saya ingin mengatakan saya ragu. Saya dalam keraguan yang amat sangat apakah bangsa ini. 2017 saya diskusi dengan atas undangan sebuah partai berkuasa melawan beberapa teman-teman dalam tanda petik melawan teman-teman dari FISIP. Dan dari sana kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia tidak mungkin bisa bertahan kalau modelnya seperti sekarang. Demikian, Pak. Terima kasih. Salah menjadi tanggung jawab saya. Benar sesungguhnya karena kehendak Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.